Syarat formal kalau ada perkara pra-peradilan itu ada yang turut termohon. Turut termohon harus ada, tapi apakah mereka harus datang? Tidak juga. Karena kalau turut termohon itu nggak usah. Yang paling penting itu adalah yang termohon. Satu, Polda Metro Jaya, Kapolda Metro. Kedua adalah Direskrimum, Polda Metro Jaya. Yang ketiga adalah penyidik di unit Kamnek 5. Kenapa mereka? Mereka adalah yang pada hari Jumat, tanggal 19 Juni yang lalu, secara sangat tidak patut dan sangat tidak layak telah datang ke rumah saya, ya, dan kemudian tanpa surat izin RT RW, pasti ya tidak ada surat izin RT RW, mereka kemudian membawa saya dan bahkan menggelandang satpam, karena satpam itu disuruh ikut, tarik begitu saja. Bahkan satpam itu sopan mereka. Satpam itu tidak masuk rumah, ya satpam itu hanya di luar, tapi para penyidik masuk tidak hanya rumah, tapi sampai masuk kamar tidur. Sehingga istri saya kaget dan teriak, ya gitu, ketika masuk kamar tidur dan saya masih ada di kamar kerja, ya karena saya sedang membereskan sesuatu. Jadi sangat tidak patut dan saya tidak layak, karena seharusnya saya tuh harus dipanggil dulu dengan surat pemanggilan yang patut dan layak, ya. Jadi surat itu dikirim dulu, kemudian juga sampai di rumah. Jadi kaget sekali. Makanya itu perlu, ya, demi memperbaiki proses yang lain supaya apa yang saya alami ini yang penting, ya, tidak terjadi untuk masyarakat yang lain. Jadi masyarakat tidak dilakukan upaya semena-mena dari aparat kita, terutama aparat kepolisian. Jadi upaya ini bukan hanya untuk diri saya pribadi dan kuasa hukum saya, tapi insya Allah berguna untuk masyarakat supaya mereka tidak dikenai tindakan semena-mena seperti itu. Karena dianggap saya seperti teroris gitu ya, atau seperti kejahatan yang sangat kayak pelaku narkoba atau apa yang melarikan diri. Sama sekali kan enggak. Ini kan pasalnya hanya pencemaran dan fitnah gitu, dan itu pun belum terbukti sama sekali adanya upaya pencemaran dan fitnah itu, ya. Jadi itu yang kemudian sangat saya sayangkan. Insya Allah ini berjalan dengan lancar, dan kelancaran dari sidang ini adalah tergantung kepada pihak tergugat. Dan jangan salahkan kami kalau kemudian ini harus menunda, ya, dari kasus utamanya yang kemudian itu nanti akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena memang aturan dalam KUHP yang baru, semua proses yang ada, baik itu sidang pra-peradilan maupun misalnya ada perdata, itu harus ditunggu dulu sampai kemudian pidananya bisa jalan. Jadi itulah aturan hukumnya begitu. Itu yang saya. Lalu Mas Ray, kenapa datang hari ini sendiri tidak bersama dengan Dr. Tifa? Nah, Dr. Tifa kebetulan berkas perkara kami memang dipisah dari kejaksaan. Saya nomor 300, Dr. Tifa nomor 301. Dr. Tifa memang sudah ada jadwal untuk di sidang besok tanggal 2 Juli. Dan kalau kami datang sini, enggak, sebenarnya kami tadi berdua di Kejaksaan Negeri, ya, Jakarta Selatan melakukan wajib lapor. Jadi kita tetap kompak, kita tetap bersama-sama, ya, hanya karena kebetulan kuasa hukum Dr. Tifa, tadi ada kuasa hukumnya itu Pak Al-Katini di sana, tidak melakukan atau tidak mengajukan pra-peradilan, maka Dr. Tifa maju duluan sidangnya, sehingga saya di belakangnya nanti. Kapan sidang saya? Lah nanti kita tunggu proses selanjutnya dari pra-peradilan. Itu ya. Kemarin kan dari Pak Bang Ahmad ini sempat menyebut kalau hari ini sudah disiapkan berbagai amunisi. Apa aja yang sudah disiapkan? Ya, amunisi itu kan istilah yang supaya teman-teman senang aja, ya gitu. Amunisi itu adalah apa-apa yang nanti akan kita ajukan, kita mohonkan, ya, penjelasannya kepada Polda Metro Jaya. Dan itu nanti apa saja tunggu pada sidangnya, ya, gitu. Jadi sudah ada. Jadi apa yang disampaikan, dan kebetulan memang kalau ada teman-teman tanya, kenapa Bang Kosinudin nggak datang di sini? Kebetulan memang tim Taka untuk Prapit ini memang tidak ikut. Ya, yang ikut adalah tim Tokham. Ya, kuasa hukum saya di Tokham di sini. Nah, apakah nanti itu akan terjadi juga pada sidang pokok utama, ya, kita tunggu saja. Tanya yang jelas hari ini adalah tim Tokham yang kemudian mendampingi saya. Apakah keduanya tim hukum saya? Iya. Tetapi untuk nanti bersidang dalam pokok perkara, ya, nanti akan kita atur dan kita rapikan, ya, tim mana atau siapa-siapa saja yang akan ikut hadir di situ. Jadi berarti ada keterangan saksi atau keterangan ahli dan siapa aja? Ada nanti ada. Tidak akan kita bocorkan sekarang dong, gitu. Nanti tunggu saja, ya. Akan ada saksi ataupun juga ahli yang ada di sini, dan ada juga alat bukti yang akan kita putarkan, termasuk rekaman yang ada, ya, rekaman ketika kejadian. Dan teman-teman kalau pengen lihat rekaman itu gampang, ya, putar saja film pengkhianatan G30 SPKI. Nah, gitu. Rekamannya kayak gitu tuh. Ya, bahkan ada adegan yang sama persis dialognya. Jadi ketika saya mau masuk kamar kecil, kemudian ada satu penyidik, ya, inisialnya R, pangkatnya itu yang bilang, "Udah usah, mandi." Saya langsung bilang, persis, teman-teman ingat ini di film. Kalau tidak mandi, minimal cuci muka toh.
Nah, gitu. Itu ada kata-kata kayak gitu. Dan itu saya ulangi persis ini. Ya, persis. Kalau tidak mandi minimal cuci muka toh. Nah, gitu. Persis suaranya. Persis kayak gitu ya. Itu saya benar-benar ada itu dalam rekaman karena saya bicarakan tuh karena supaya nanti orang bilang, oh iya ya, ini adegan yang dalam film karya Arifin Sinur itu ya, gitu ya. Dan lagunya tuh persis tuh. Nah, gitu ya. Mas, itu ini ya. Gitu. harapannya ini apa sih Mas dari pra-peradilan ini? Kan Mas sendiri sudah nggak ditahan ya, udah di Oh iya, melakukan harapannya gini. Tadi saya ulang ya, harapannya ini tidak hanya berguna bagi saya pribadi atau kuasa hukum saya, tapi harapannya berguna untuk seluruh masyarakat. Jadi nanti tidak ada upaya kesewenang-wenangan lagi, upaya paksa yang berlebihan, bahkan brutal terhadap mereka. Kalau misalnya ditolak, ya berarti nanti kejadian ini akan terulang lagi untuk masyarakat. Itu loh. Jadi makanya kami juga berharap masyarakat juga memberikan support dan doa supaya kejadian yang saya alami itu terakhir terjadi di saya pada hari Jumat 19 Juni kemarin tidak lagi terjadi kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang kemudian berkata apa gunanya sih di Prapit? Berguna bagi Anda, berguna bagi masyarakat. Ya gitu supaya apa kejadian ini tidak terjadi. Mungkin masyarakat kalau diperlakukan gitu mungkin tidak selantang kami ya, tidak selantang kita untuk berani mengajukan Prapit. Kami berani mengajukan Prapit dan ini jawaban untuk para termul ya yang dulu-dulu selalu menantang. Mana Prapit? Gak berani Prapit. Nah, sekarang kita Prapit. Ya gitu. Dan apa kita nggak cuman berani Prapit ini saja. Apa itu maksudnya? Nah, tunggu saja itu. Itu ada kalimat yang kemudian nanti perlu kita. Oke, saya kira ada tambahan mungkin dari Pak Refli. Cukup, kecuali ditanya. Nah, ada pertanyaan tuh Pak Refli atau Pak Gafur atau Pak Yasena? Cukup. Kalau ada. Cukup ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. teman-teman. Allahu Akbar.